Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia SMA kelas 11, yaitu mengenai hubungan antara Kp dan Kc atau hubungan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan dengan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Nah, bagaimana hubungan keduanya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk memahami hubungan antara Kp dan Kc, ya, kita lihat terlebih dahulu ada suatu contoh reaksi setimbangan. Di sini ada A ditambah dengan B setimbang menghasilkan C dan D, di mana masing-masing koefisiennya adalah P, Q, R, dan S di sini. Maka ketika reaksi ini kita tuliskan tetapan kesetimbangan Kc-nya, ini merupakan hasil kali konsentrasi yang kanan dipangkatkan masing-masing koefisien dibagi dengan konsentrasi yang kiri dipangkatkan masing-masing koefisien. Kemudian untuk menghitung nilai Kp-nya atau tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanannya, ini hasil kali dari tekanan yang sebelah kanan dipangkatkan masing-masing koefisien dibagi dengan hasil kali tekanan yang sebelah kiri dipangkatkan dengan masing-masing koefisien dari reaksi yang saya tuliskan di sebelah kiri di sini. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara Kc dan Kp dari kedua persamaan di sini? Maka untuk menghubungkan kedua persamaan di sini, kita bisa menggunakan satu persamaan, yaitu persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Ya, kenapa kok menggunakan persamaan gas ideal? Karena di dalam Kp itu adalah berlaku untuk yang fasenya gas saja, maka kita menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Dimana ketika kita nanti menghitung tekanan atau volumenya ini kita pindah ke sisi kanan, maka bisa menjadi diubah seperti ini, yaitu P sama dengan N per V dikalikan dengan RT. Di mana N per V di sini itu setara dengan molaritas atau konsentrasi, ya. Jadi N per V atau mol per volume itu setara dengan konsentrasi. Sehingga dari sini dapat kita turunkan kembali bahwa P sama dengan MRT atau molaritas dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung tekanan A misalkan di sini? Maka untuk menghitung tekanan A atau PA sama dengan, nah, molaritasnya ini yang dimasukkan adalah molaritas A dikalikan dengan R dan T. Nah, kemudian kalau misalkan kita masukkan ke dalam persamaan Kp di sini ada tekanan C, tekanan D, tekanan A dan tekanan B, maka dapat kita turunkan persamaannya menjadi begini. Untuk tekanan C itu setara dengan konsentrasi C dikalikan dengan RT, tekanan D setara dengan konsentrasi D dikali RT. Begitu juga untuk yang A dan B, ya. Ini sudah saya tuliskan di dalam layar di sini. Kemudian kalau kita pisahkan yang konsentrasi kita sendirikan, maka nanti konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S, ya, dibagi dengan konsentrasi A pangkat P dan konsentrasi B pangkat Q nanti. Bisa kita pisahkan menjadi seperti ini. Begitu juga untuk yang RT. Ya, ingat persamaan eksponensial, kalau misalkan ini ada bilangan pokok sama, ini sama-sama RT, ini pangkat R dan pangkat S, maka nanti ini bisa dijumlahkan, ini pangkat R plus S, kemudian yang bawah ini mengurangi nanti. Berarti ini RT dipangkatkan dengan R plus S dikurangi dengan P plus Q. Nah, hasil kali konsentrasi C dan D dipangkatkan masing-masing koefisien dan dibagi dengan A dan B pangkatkan masing-masing koefisien ini kan setara dengan Kc di sini. Coba kalau kita lihat, ini kan sama persis ini persamaannya. Maka persamaan ini dapat kita turunkan kembali bahwa ini bisa kita ubah menjadi Kc. Hingga nanti persamaannya menjadi Kp sama dengan Kc dikalikan dengan RT pangkat delta N. Di mana delta N ini merupakan koefisien gas yang kanan dikurangi yang kiri, ya. Seperti yang ini tadi dituliskan kan, R dan S itu kan yang sisi kanan, P dan Q itu adalah yang sisi kiri. Berarti delta N itu adalah koefisien gas yang sisi kanan dikurangi yang kiri. Kemudian untuk nilai R-nya atau tetapan gasnya yaitu 0,082 liter atm per mol Kelvin. Suhunya nanti harus dalam satuan Kelvin. Kalau misalkan masih dalam derajat Celcius harus ditambah dengan 273. Nah, ini tadi adalah hubungan antara Kp dan Kc. Oke, persamaan saya pindahkan ke sisi kiri. Kemudian kalau misalkan diaplikasikan di soal, contohnya bagaimana? Oke, kita lihat dulu yang contoh soal 1. Untuk contoh soal 1 di sini diketahui reaksi kesetimbangan antara 2CO ditambah dengan O2 setimbang menghasilkan 2CO2 pada suhu 1227 derajat Celcius. Nilai Kc-nya pada saat itu adalah 2,24 kali 10 pangkat 22. Maka hitunglah berapa nilai Kp-nya. Nah, untuk mengerjakan contoh soal nomor 1 di sini, kita gunakan persamaan yang ini nanti,
Ya, kita lihat dulu reaksinya adalah 2CO ditambah O2 setimbang menghasilkan 2CO2. Ketika kita masukkan ke dalam persamaan di sini, kita harus tahu dulu berapakah nilai delta N-nya. Ingat delta N tadi ini adalah koefisien gas yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, di sini yang kanan ini koefisien gasnya adalah 2, yang kiri ada 2 plus 1. Maka nanti hasilnya delta N adalah 2 dikurangi dalam kurung 2 plus 1 atau nilainya sama dengan negatif 1. Kemudian untuk suhunya, ya karena di soal diketahui 1227 ini masih dalam derajat Celcius, maka untuk mengubah menjadi Kelvin ditambah dengan 273 sehingga diperoleh suhunya adalah 1500 Kelvin. Kemudian untuk nilai R yaitu adalah 0,082. Kemudian setelah data-data ini kita masukkan ke dalam persamaan ini ya, nilai KC-nya di soal tadi sudah ada yaitu 2,24 kali 10 pangkat 22. Kemudian R-nya 0,082. T-nya adalah 1500 dipangkat delta N. Delta N-nya ini tadi kita peroleh nilainya adalah negatif 1. Atau persamaan ini kalau pangkatnya negatif 1 ini bisa menjadi pangkat positif dengan cara menjadi di bawah posisinya ya, menjadi seper gitu ya. Sehingga hasil dari perhitungan ini kita peroleh nilai KP-nya sama dengan 1,82 kali 10 pangkat 20. Nah, ini tadi adalah contoh penerapan dari persamaan hubungan antara KP dan KC. Kemudian berikutnya untuk yang contoh yang kedua, di sini diketahui reaksi berikut yang mempunyai nilai KP sama dengan KC itu adalah dari reaksi yang nomor mana. Ini ada 4 reaksi, kita diminta untuk memilih yang reaksi ini memiliki nilai KP sama dengan nilai KC. Sebelum saya jawab terkait dengan contoh soal nomor 2 ini, akan saya jelaskan dulu hubungan KP dan KC, di mana nanti nilai KP-nya sama persis di mana nilai KP-nya sama persis seperti KC. Kapan itu terjadi? Kita lihat dulu. Kalau saya tuliskan kembali persamaannya, KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N, nilai KP bisa sama dengan KC pada saat R kali T di pangkat delta N ini nanti sama dengan 1. Ini nanti pasti akan sama KP dan KC-nya. Nah, kapan R dikali T pangkat delta N sama dengan 1? R dikali T pangkat delta N sama dengan 1 ini dapat terjadi ketika nilai delta N-nya sama dengan 0. Ya, kita ingat kembali ya konsep matematika. Bilangan apapun ketika dipangkatkan 0 nilainya akan sama dengan 1. Artinya adalah nilai KP sama dengan KC itu terjadi pada saat delta N sama dengan 0. Delta N tadi adalah koefisien gas kanan dikurangi dengan kiri. Kalau nilai delta N-nya itu sama dengan 0, artinya nilai KP dan KC itu terjadi pada saat koefisien gas yang kanan ini sama dengan gas yang kiri. Baik, saya simpulkan kembali lagi bahwa KP sama dengan KC terjadi pada saat koefisien gas yang kanan sama dengan yang kiri. Baik, langsung saja kita aplikasikan ke dalam contoh soal nomor 2. Kita tuliskan kembali untuk soalnya yang nomor 2. Ada 4 reaksi di sini, kita diminta untuk memilih yang KP sama dengan KC ya, di mana terjadi ketika koefisien kanan nanti sama dengan koefisien kiri. Ingat, koefisien yang digunakan itu hanya koefisien gas saja, maka nanti kalau ada yang selain gas tidak perlu dituliskan. Oke, untuk yang reaksi pertama dulu, kita lihat koefisien kiri dan kanan. Ini yang kiri ada H dan Cl, fasenya gas semuanya. Berarti yang kiri ini total koefisiennya adalah 2. Karena di sini 1 plus 1. Yang kanan karena ini fasenya adalah liquid, maka tidak dihitung, sehingga koefisien yang kanan dianggap 0. Kemudian untuk yang soal yang kedua, CaCO3 ini fasenya solid, maka ini yang kiri tidak dihitung koefisiennya, sehingga nilainya adalah 0. Kemudian yang kanan ada solid, ada gas, maka yang dihitung yang gas saja. Di sini koefisiennya adalah 1, maka di kanan adalah koefisiennya 1. Nah, di sini untuk reaksi 1 dan 2 saja sudah kelihatan ya. Ini koefisiennya berbeda, berarti nanti KC tidak sama dengan KP-nya ini nanti, karena koefisiennya berbeda. Kemudian untuk yang ketiga, ini koefisien yang kiri yang 2NH3 ini koefisiennya adalah 2, sementara yang kanan adalah N2 dengan H2 ini total koefisiennya adalah 1 ditambah dengan 3 atau nilainya totalnya adalah 4. Berarti ini juga berbeda koefisiennya, maka nanti KP-nya tidak sama dengan KC. Tinggal satu reaksi lagi, coba kita lihat dulu. Untuk reaksi yang keempat ini di sebelah kiri ada koefisien H2 dan I2. Kita jumlah 1 ditambah 1 nanti hasilnya sama dengan 2. Kemudian koefisien yang kanan ini fasenya kebetulan juga gas. Koefisiennya sudah 2 di sini, maka ini yang kanan koefisiennya sama dengan yang kiri. Artinya pada reaksi yang keempat ini nanti pasti nilai KP sama dengan nilai KC-nya. Kenapa? Karena pada reaksi yang keempat ini koefisien kanan dengan kiri sama, sehingga nanti KP sama dengan KC.
Ini adalah contoh soal yang nomor 2. Baik, masih ada banyak tipe soal untuk yang hubungan antara KP dan KC ini, saya tambahkan lagi contoh soal yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga, di sini diketahui dalam ruangan yang volumenya 5 liter dipanaskan 1 mol gas N2 dan 2,5 mol gas H2 pada suhu 400 derajat Celcius. Terjadi reaksi kesetimbangan N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Di sini dikatakan bahwa pada saat setimbang ternyata ini masih terdapat 0,5 mol gas N2. Hitung KP dari reaksi tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita tuliskan dulu yang diketahui di soal. Ya, dari reaksinya pada saat setimbang yaitu ada N2 ditambah dengan 3H2 setimbang menghasilkan 2NH3. Dan kita tuliskan dulu mol mula-mula reaksi dan setimbang yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui di sini untuk yang pertama ada molnya N2 yaitu mula-mulanya adalah 1 mol, kita masukkan ke dalam perhitungan. Kemudian yang gas H2 ini mula-mulanya adalah 2,5 mol, kita masukkan ke dalam perhitungan. Dan pada saat setimbang ini ternyata terdapat 0,5 mol gas N2. Ini kita masukkan pada saat setimbang dari N2. Nah, di sini 0,5 mol. Artinya apa? Bahwa ketika N2 mula-mula adalah 1 mol dan setimbang tinggal 0,5 mol, artinya yang bereaksi di sini adalah 0,5 mol. Kemudian dari sini kita hitung berapakah molnya H2 dan NH3. Ingat pada saat mol reaksi ini perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisiennya. Ini N2 sama H2 ini perbandingannya adalah 1:3. Artinya untuk molnya H2 pada saat reaksi itu adalah 3 kalinya. Sehingga di sini adalah 1,5 mol. Kemudian yang NH3 ini koefisiennya adalah 2. Ya, 1:2 dengan yang N2 ini. Maka ini 1 mol. Sehingga pada saat setimbang kita peroleh yang H2 ini 2,5 dikurangi 1,5 adalah 1 mol. Yang NH3 ini juga 1 mol. Nah, kemudian karena di soal ditanyakan berapakah nilai KP-nya, padahal kalau misalkan untuk menghitung nilai KP kan harus ada data tekanan di sini. Sementara di soal tidak ada data tekanan, yang ada adalah data volume. Maka dari sini yang dapat kita hitung pertama kali itu adalah nilai KC-nya, karena berdasarkan konsentrasi nanti bisa kita hitung terlebih dahulu. KC-nya di sini kalau kita hitung atau kita tuliskan persamaannya nanti konsentrasi yang kanan dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi yang kiri dipangkatkan koefisien. Yaitu di sini ada NH3 pangkat 2 dibagi dengan N2 dikali H2 pangkat 3. Nah, ingat kembali bahwa data konsentrasi itu adalah mol dibagi dengan volume. Maka di sini pada saat mol yang sudah setimbang ini kita harus bagi dengan volume dulu untuk menghasilkan data konsentrasi. Sehingga ketika kita masukkan di sini volumenya adalah 5 liter. Ya, 5 liter kita masukkan ke dalam persamaan KC, kita peroleh yang NH3 ini adalah 1 mol per 5 liter ya, menjadi 1/5 molar. Ini nanti dipangkatkan koefisien yaitu pangkat 2 dibagi yang N2 0,5 mol per 5 ya, 5 ini adalah volume. Kemudian dikalikan dengan H2 yaitu 1/5 ya, dipangkatkan dengan 3. Sehingga dari sini kita peroleh hasil akhir perhitungannya adalah 50. Nah, ini tadi baru nilai KC, padahal yang ditanyakan apa? KP-nya di sini. Bagaimana untuk menghitung KP? Kita gunakan hubungan KP dan KC di sini. Nah, kita tuliskan di sini bahwa hubungannya adalah KP sama dengan KC dikalikan dengan RT pangkat delta N. Delta N ini tadi adalah koefisien gas yang kanan dikurangi yang kiri. Nah, di sini kalau kita hitung delta N-nya, gas yang kanan itu adalah NH3 yaitu koefisiennya 2, yang kiri ada N2 dan H2. Di sini koefisiennya masing-masing 1 dan 3. Sehingga nanti nilai delta N-nya adalah 2 dikurangi dalam kurung 1 plus 3 atau sama dengan negatif 2. Kemudian nanti untuk R-nya itu adalah 0,082 dan suhunya ini di soal sudah ada yaitu 400 Kelvin. Sehingga dari data yang sudah ada kita masukkan ya, KC ini tadi kita peroleh nilainya 50, R 0,082, suhunya adalah 400 Kelvin. Dipangkatkan delta N yaitu negatif 2. Pangkat negatif bisa jadi positif kalau misalkan jadikan seper, sehingga ini nanti persamaannya bisa menjadi 50 per 0,082 dikali dengan 400 ya, dalam kurung dipangkatkan 2 dan hasil akhirnya adalah 1,524. Nah, ini tadi adalah contoh yang ketiga ketika data tekanan di soal tidak ada tapi ditanyakan KP-nya, maka dapat dihitung dengan menghitung KC-nya dulu, kemudian dari KC dikonversi menjadi KP. Nah, oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat terkait dengan hubungan KP dan KC ya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Materi Teladan dengan klik tombol like dan subscribe channel Materi Teladan, dan silahkan juga untuk share ke teman-teman yang lain biar yang lain juga
ikut belajar untuk memahami materi-materi dari channel Materi Teladan. Baik, untuk pembahasan hubungan KP dan KC saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.